Siapa yang memuji Tuhan? Siapa yang rindu untuk memuji Tuhan? Lambaikan tangannya. Roh Kudus tercipta di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat membebaskan hibah belenggu dosa menimpa datang, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, yang baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba dosa. Belenggu dosa menimpa datang, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, yang baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Saat kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah
jalan dan setiap langkah dan setiap langkah hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik di dalam Tuhan. Agar hatiku Tuhan, Kau melindungiku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu dan setia dalam setiap jalan, dalam setiap langkah. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Pagi hari ini melalui ibadah online service kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan di hari Pentakosta ini buat setiap umat-Mu yang ada di dalam rumah mereka masing-masing, hadirat-Mu yang ada dalam diri mereka. Curahkan Roh-Mu atas setiap mereka pagi hari ini Tuhan, supaya kami boleh melihat penggenapan yang Tuhan nyatakan melalui Pentakosta Tuhan. Otoritas dan kuasa-Mu bekerja atas setiap kami pagi hari ini. Inilah pujian penyembahan Tuhan yang kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar hari ini, kami mau dipuaskan dengan firman-Mu. Biarlah kuasa firman-Mu terus Tuhan menyatakan kuasa ilahi atas setiap kami, menjamah kami, memberkati kami, memberikan Roh-Mu atas setiap kami Tuhan. Berfirmanlah, kami siapkan hati dan pikiran kami yang terbaik. Sekali lagi Tuhan, lawat pribadi lepas pribadi, setiap keluarga yang hadir
di dalam ibadah online saya pada hari ini Tuhan. Lawat mereka, berkati mereka dan bukan jalan Tuhan. Kuasa Roh Kudus. Rabi hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus sampai sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Halo. Ya. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya, karena hari ini adalah hari Pentakosta ya. Seperti pertanyaan kemarin ya, apa makna daripada hari Pentakosta? Tetapi saya percaya yang saudara jawab itu adalah hari Pentakostanya, saudara ya. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 yang artinya hari di mana Tuhan curahkan Roh Kudus kepada setiap umatnya. Hari yang sama pada hari ini kita merayakan Pentakosta. Saya percaya lawatan Tuhan boleh terjadi buat setiap kita. Di rumah kita masing-masing lawatan Tuhan atas setiap kita, karena Tuhan mencurahkan rohnya atas setiap kita. Di dalam hari Pentakosta pada pagi hari ini, apa sih sebenarnya makna daripada hari Pentakosta, saudara? Kalau saudara perhatikan, arti daripada Pentakosta berarti dalam bahasa Ibrani, yaitu 50, ya, di mana hari Pentakosta Tuhan mencurahkan rohnya kepada setiap kita. Hari ini kita belajar apa makna daripada Pentakosta, apa makna daripada hari pencurahan Roh Kudus. Kita buka dalam Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Terus ada yang ya. Kisah Para Rasul ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam rumah masing-masing, perhatikan kebenaran firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, Yerusalem. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara perhatikan. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Hari ini kita duduk di dalam apa? Rumah kita masing-masing. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari ini kita percaya di tempat kita masing-masing, maka Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada setiap kita. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa Latin, bahasa lain yang seperti diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi roh itu yang turun kepada setiap kita, maka dia berkata-kata dengan bahasa lain yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Waktu itu ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam seorang Yahudi, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Saudara, inilah yang dikatakan hari Pentakosta, saudara. Tiba-tiba turun dari langit bunyi seperti tiupan angin, saudara, yang keras yang memenuhi kemana ke rumah mereka masing-masing. Jadi roh itu dicurahkan kepada setiap apa? Kepada setiap mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, bahkan mereka yang berkumpul pada saat itu. Lidah-lidah nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan apa? Dengan Roh Kudus. Inilah curahan daripada Roh Kudus kepada setiap mereka. Nah, kita kembali kepada tema kita hari ini. Apa makna daripada hari Pentakosta, saudara? Yang percaya, yang pertama saya mau bagikan kepada saudara, apa makna hari Pentakosta? Yang pertama adalah mulainya penggenapan daripada janji Tuhan, saudara. Jadi Pentakosta inilah yang dikatakan penggenapan daripada janji-janji Tuhan, saudara. Dia mencurahkan rohnya kepada setiap kita. Kenapa? Karena Tuhan katakan kepada setiap kita, kita tidak akan menjadi yatim. Dia curahkan rohnya kepada setiap kita yang akan memimpin kita dalam hidup setiap kita.
Alkitab dengan jelas katakan, jadi mulailah penggenapan janji-janji digenapi oleh Tuhan kepada apa? Kepada anak-anak, kepada murid-muridnya. Kita lihat di dalam Yoel pasal yang kedua, saudara. Yoel pasal yang kedua ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi ini adalah satu nubuatan daripada Nabi Yoel. Bagaimana di hari Pentakosta itulah Tuhan menggenapi janji-janjinya pada saat dikatakan rohku dicurahkan kepada manusia, maka anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan akan bernubuat. Jadi digenapi apa yang difirmankan Tuhan, bahwa janjinya digenapi melalui Nabi Yoel, bahwa pada hari Pentakosta itulah nubuatan-nubuatan digenapi oleh Tuhan. Anak-anak dipakai dengan Tuhan, anak laki dan perempuan dipakai, bahkan mereka pun bernubuat, saudara. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Kenapa? Karena disinilah dikatakan pencurahan Roh Kudus, maka mereka memiliki karunia-karunia yang tidak pernah terbatas. Ini luar biasa sekali, saudara. Di dalam keluarga bisa saja dipakai orang tua dan anak dengan luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan katakan pencurahan Roh Kudus itu kepada setiap mereka yang ada di rumah-rumah, yang duduk di rumah-rumah dan menantikan hadirnya Tuhan, maka mereka dicurahkan daripada Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Jadi makna penggenapan daripada hari Pentakosta berarti mulai digenapi apa yang Tuhan janjikan. Yang pertama, Tuhan janji kepada apa? Kepada setiap anak-anaknya, maka waktu Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia, maka anak laki-laki, perempuan, bahkan orang tua dan teruna semuanya dipenuhi dengan Roh, maka mereka dipakai Tuhan. Jadi lawatan Allah itu bisa terjadi kepada apa? Kepada gereja-gereja Tuhan. Lawatan Tuhan di dalam Pentakosta itu bisa terjadi kepada siapa? Kepada kita di dalam apa? Dalam rumah-rumah. Pada saat Alkitab dengan jelas katakan mereka duduk di rumah masing-masing, maka bertebaranlah api di atas mereka, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini luar biasa. Penggenapannya sudah dimulai, saudara. Penggenapan akan nubuatan daripada Nabi Yoel digenapi dengan Tuhan dengan luar biasa. Nubuatan dan janji kepada anak-anaknya pasti digenapi oleh Tuhan. Mereka akan dipakai teruna-teruna, mereka akan dipakai orang-orang tua, mereka akan dipakai juga anak-anak laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Membangun daripada apa yang Tuhan inginkan di gereja. Jadi kita nggak pernah melihat waktu usia, saudara. Alkitab dengan jelas katakan pada saat Roh itu turun, mereka akan dipakai dengan luar biasa. Ini nubuatan daripada Yoel yang digenapi oleh Tuhan. Jadi ada orang-orang tua yang dipakai Tuhan dengan karunia-karunia mimpi. Ada teruna-teruna yang dipakai oleh Tuhan melalui apa? Penglihatan-penglihatan. Ya, tetapi dengan Roh Kudus yang benar-benar datangnya daripada Tuhan, saudara. Bukan yang mimpi dimimpikan, bukan, tetapi memang karunia yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu karunia bagaimana mereka mendapat melihat penglihatan luar biasa. Untuk apa? Membangun daripada Kristus, yaitu tubuh Kristus dan gereja. Lawatan Allah luar biasa melalui apa? Melalui hari Pentakosta. Janji kepada anak-anak pasti digenapi Tuhan. Janji Tuhan kepada saudara pasti akan digenapi, saudara. Kenapa? Waktu Roh itu turun kepada saudara, api bertebaran hingga pada mereka, maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka janji-janji Tuhan kepada kita pasti akan digenapi oleh Tuhan. Ya, jadi inilah mulainya daripada apa? Penggenapan daripada janji melalui apa? Melalui nubuatan-nubuatan. Di dalam ayat 29 juga dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku kepada apa? Pada hari-hari itu. Jadi hamba-hamba Tuhan semuanya pada saat itu, murid-murid Yesus, semuanya dicurahkan dengan Roh Kudus. Itulah, saudara, makna daripada hari Pentakosta. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Nah itulah, saudara, hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan dengan curahan Roh Kudusnya di hari Pentakosta. Maka Tuhan katakan Dia akan mengadakan apa?
mukjizat di langit dan di bumi. Ini luar biasa. Pencurahan Roh Kudus itu dahsyat, saudara. Ya, makanya orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Tuhan pakai dengan apa? Tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda yang hebat. Saudara yakin sekali bahwa pencurahan Roh Kudus bisa terjadi hari-hari ini kepada kita. Lawatan Tuhan hari-hari ini terjadi kepada setiap kita yang apa? Membuka hati kepada apa? Kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dilawat oleh Tuhan. Jangan saudara pikir saudara ada di rumah, ya, tidak ada hadirat, tidak ada lawatan Tuhan. Hari ini Alkitab dengan jelas katakan apa? Pada saat pencurahan Roh Kudus dikatakan apa? Api bertebaran. Mereka yang duduk di dalam rumah mereka masing-masing, mereka dinikmati. Saudara dan saya ada di rumah kita masing-masing. Saudara ada dalam duduk hari ini, dalam siap, dalam hadirat Tuhan. Maka curahan Roh Kudus kepada saudara, maka saudara akan duduk dengan Roh Allah. Buka hati saudara yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini, ya, supaya apa? Supaya Roh itu dicurahkan benar-benar, sehingga apa? Janji-janji Tuhan kepada saudara digenapi. Saudara akan dipakai Tuhan. Apa yang saudara doakan dinyatakan. Seperti minggu yang lalu saya katakan apa? Ya, waktu kita berdoa, Ia siap untuk menjawab. Waktu kita berseru, Ia siap untuk ditemui oleh kita. Kenapa? Karena Roh yang ada dalam diri saudara. Maka Dia pasti akan menjawab. Jadi makna yang pertama adalah mulai apa? Menggenapi, penggenapan daripada janji Tuhan. Kepada apa? Kepada anak-anak laki-laki dan perempuan, kepada orang-orang tua, kepada teruna-teruna, kepada hamba-hambanya, supaya apa? Aku akan mengadakan mukjizat di langit dan di bumi. COVID-19 yang kita butuhkan adalah apa? Mukjizat di langit dan di bumi dari Tuhan sendiri. Ya, makanya Roh Kudus bekerja pada hari ini, pada hari Pentakosta ini. Ya, saudara imani bahwa Tuhan akan buat mukjizat di bawah kolong langit ini, saudara. Ya, supaya apa? Supaya dihentikan segala apa? Segala penyakit COVID-19. Ya. Yang kedua, makna yang kedua daripada hari Pentakosta, hari-hari terakhir pada zaman akhir ini telah apa? Telah dimulai. Hari-hari terakhir pada zaman akhir ini telah dimulai, artinya apa, saudara? Bahwa kita sudah masuk di dalam apa? Hari-hari terakhir. Yesus akan datang kali yang kedua. Ya. Kenapa? Karena firman Allah katakan, inilah makna dari Pentakosta. Dicurahkan Rohnya supaya apa? Supaya mereka bersaksi ke seluruh daerah-daerah. Supaya apa? Supaya hari-hari ini, zaman akhir daripada ini, telah dimulai. Artinya kita masuk kepada apa? Hari-hari yang jahat. Ya, di mana hari-hari yang jahat ini, saudara, maka kuasa jahat akan bekerja luar biasa. Hari-hari ini orang takut kemana-mana. Kenapa? Karena hari-hari ini hari yang jahat. COVID-19 itu satu bukti. Ya, orang tidak lagi kemana-mana, orang tidak lagi bekerja kemana-mana, orang tidak lagi mengajar di mana-mana, keluar rumah dan sebagainya. Kenapa? Karena hari-hari ini hari yang jahat. Yang kita butuhkan adalah apa? Pencurahan Roh Kudus kepada setiap kita, saudara. Jadi makna yang kedua, hari-hari terakhir pada zaman akhir. Kita sudah masuk dalam akhir zaman, saudara. Zaman akhir, zaman akan setelah berakhir, saudara. Artinya apa? Yesus akan datang. Maka kita harus persiapkan hati buat apa? Buat curahan daripada Roh Kudusnya. Karena di zaman akhir inilah Tuhan katakan apa? Kita diperhadapkan dengan apa? Tantangan. Ya. Hari-hari ini kita banyak tantangan, saudara. Ya, inilah makna Pentakosta. Ya. Hari-hari ini kita banyak tantangan. Kita keluar rumah takut. Kita kemana-mana serba takut, lain sebagainya. Belum lagi tantangan secara apa? Ekonomi. Jadi memang inilah penggenapan di mana zaman akhir, saudara, sudah dimulai, saudara ya. Inilah kenapa kita harus selalu dicurahkan dengan Roh Kudus, supaya kita mampu, ya. Seperti tadi dalam pertama dikatakan apa? Kepada hamba-hambanya di luar katakan apa? Diberikan kuasa untuk apa? Mengadakan mukjizat. Ya.
Waktu saudara betul-betul dicurahkan dengan Roh Kudus-Nya, saudara diperlengkapi dengan kuasa Allah, ya. Walaupun hari-hari ini banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, kita berhadapan dengan masalah-masalah yang ada, ya. Inilah yang Tuhan persiapkan supaya apa? Supaya Roh itu bekerja dalam diri saudara. Hari-hari yang jahat, ya. Bahkan banyak orang mengalami sakit penyakit, saudara. COVID-19, banyak orang sekarang mengalami kesulitan. Ini semuanya tantangan yang harus dihadapi oleh siapa? Oleh orang-orang yang percaya. Kita nggak akan pernah bisa lewati tanpa apa dengan Tuhan, tanpa Roh Kudus-Nya yang ada di dalam setiap kita. Makanya Alkitab katakan apa? Di hari-hari terakhir ini dihadapkan dengan banyak tantangan, maka kita harus persiapkan diri kita dengan apa? Dengan Roh Kudus-Nya, dengan kuasa daripada Tuhan. Ya, Roh Kudus itu bukannya kuasa, tetapi apa? Satu pribadi, yaitu Allah sendiri. Pribadi yang sama dengan Bapa dan Anak. Satu pribadi yang betul-betul, yaitu Allah daripada Roh yang ada kepada kita. Ya, jangan beranggapan bahwa Roh Kudus itu adalah kekuatan. Roh Kudus itu adalah satu pribadi daripada Roh Allah yang memberikan kepada kita kuasa. Itu yang disebut Roh Allah yang ada dalam diri kita. Ya, maka Roh itulah yang akan apa? Bekerja menghadapi tantangan-tantangan yang ada hari-hari. Saudara nggak akan pernah bisa lalui COVID-19 tanpa apa? Tanpa dengan Roh Kudus. Tantangan ada di mana-mana, tantangan bahkan nggak pernah kelihatan. Tapi kita percaya orang-orang yang dicurahkan dengan Roh Kudus yang mampu berjalan melewati tantangan yang ada seperti itu. Makanya Alkitab katakan kepada setiap mereka yang belum percaya kepada Yesus, bertobat karena kerajaan Allah sudah. Itulah tadi Tuhan katakan apa? Hari zaman akhir ini sudah dimulai, maka apa? Injil harus disebarluas. Ya. Banyak tantangan, banyak rintangan hari-hari ini. Saya percaya, ya, dari orang susah sampai orang senang hari-hari ini, Pak, penuh dengan tantangan. Ya kan? Jangan saudara melihat orang dari luar. Ya. Saya ketemu dengan orang yang saya lihat orangnya nyaman-nyaman hidupnya, saudara. Enak-enak. Ya, yang saya kira kayak gak punya masalah, tapi begitu ketemu dengan saya tanya, saya ngobrol luar biasa, dong nggak, saudara? Air matanya sudah mulai merah, air matanya mulai apa? Ada sedikit keluar. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, dia juga banyak tantangan. Ini yang saya mau katakan kepada setiap kita, supaya kita dicurahkan dengan Roh, kita bisa lewati tantangan-tantangan. Makanya orang-orang yang belum mengenal Yesus, makanya orang-orang yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dalam Matius 3 ayat 2 dikatakan apa? Bertobatlah, kenapa? Kerajaan Allah sudah dekat. Artinya Yesus akan datang, saudara. Inilah waktu-waktu terakhir, waktu-waktu yang jahat ini, saudara. Kalau hari-hari ini kita diperhadapkan dengan tantangan COVID-19, tantangan dengan ekonomi yang amburadul, saya percaya, saudara, ini belum sedahsyat yang nantinya kita akan masuk dalam apa? Dalam pada masa-masa antikris. Tapi hanya orang-orang yang betul-betul dengan Tuhan masuk di dalam angkatan gereja. Sehingga apa? Kita tidak masuk di dalam angkatan daripada masa kesulitan. Ya. Hari ini saya percaya kalau masa-masa antikris itu lebih dahsyat lagi, saudara. Tantangannya lebih gila lagi, lebih dahsyat, lebih mengerikan lagi, ya. Sampai hari ini kalau orang masih bisa belanja ke supermarket, ke mall dan sebagainya, itu masih bisa, saudara, ya. Walaupun tantangannya hanya COVID-19, ekonomi dan sebagainya, tapi pada masa-masa antikris, kalau saudara masih percaya dengan Tuhan, jangan harap saudara bisa belanja ke supermarket untuk kebutuhan hari-hari. Itulah diperlukan Roh supaya kita tetap beriman kepada Tuhan. Ya, kita telah masuk dalam apa? Hari-hari yang jahat. Karena Yesus akan segera datang. Makanya Alkitab dengan jelas katakan apa? Orang-orang yang belum mengenal Yesus harus kembali kepada Tuhan. Ya, sebelum Dia datang kepada kita. Makna daripada hari Pentakosta yang ketiga, saudara perhatikan, mereka diperlengkapi
Itu makna dari Pentakosta, bukan hanya sekedar dicurahkan rohnya, api bertebaran kepada orang-orang yang duduk dalam rumah, tapi mereka diperlengkapi dengan apa? Kuasa yang datangnya daripada Tuhan. Ya, ada orang-orang yang nggak kenal dengan Tuhan, minta kuasa dari paranormal, dari dukun, dari lain sebagainya. Ya, mereka sudah bangga, saudara, punya ilmu. Tapi kalau kita orang yang percaya, ya, kuasa kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Makanya makna Pentakosta di situ dia katakan mereka semuanya diperlengkapi. Saudara akan diperlengkapi waktu apa? Curahan Roh Kudus itu terjadi dalam diri saudara. Saudara akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Coba saudara buka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Lukas pasal yang ke-24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang telah dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan apa? Kekuasaan dari tempat ini. Makanya saya mau katakan pencurahan Roh Kudus itu mereka, saudara diperlengkapi dari mana? Dari kekuasaan yang paling tinggi, yaitu apa? Sorga. Ya. Kalau saudara diperlengkapi, kuasa-kuasa jahat kalah. Kalau saudara diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, maka saudara diperlengkapi dengan otoritas daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk bersaksi, menyampaikan kebenaran. Ini luar biasa. Saudara berdoa, kuasa bekerja di dalam doa. Kalau saudara berkata-kata, kuasa dalam perkataan, itulah menjamah setiap orang. Makanya kalau hari-hari ini dalam hari Pentakosta, siaplah hati saudara untuk diperlengkapi dengan apa? Dengan Roh Kudus. Ya. Karena waktunya tidak lama lagi, saudara. Yesus segera datang. Makanya Alkitab dengan jelas katakan apa? Semua orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka semuanya diperlengkapi oleh Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan di dalam kebenaran firman Allah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, berarti ada orang-orang yang nggak turun Roh Kudus. Ada orang-orang yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi Alkitab katakan, kalau kamu menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi apa? Saksi di tengah di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai kemana? Ujung bumi. Ya. Saya mau katakan kepada saudara, dalam COVID-19, apakah masih banyak penginjil-penginjil yang melayani Tuhan di luar sana? Masih. Sudah. Ya. Tapi masih juga banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak keluar roh. Ya. Makanya tinggal bagaimana kita dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus turun atas setiap kita, maka kamu akan menjadi saksi. Kemana? Kesana. Kemana lagi? Kemana yang Tuhan mau. Kenapa? Supaya penggenapan terjadi dari Pentakosta. Kamu akan jadi saksi. Kenapa? Karena kuasa Allah yang akan bekerja. Kamu akan diperlengkapi dengan Tuhan. Bagaimana kuasa yang ada dalam diri kita itu akan bekerja. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memampukan kita, yang memberanikan kita. Orang yang dicurahkan dengan Roh Kudus, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia akan berani untuk menyampaikan apa? Kesaksian. Dia akan pergi untuk apa? Memberitakan Injil. Jangan bersaksi kepada orang yang sudah percaya. Jangan bersaksi kepada orang yang sudah mengenal Yesus. Bersaksilah kepada orang yang belum pernah mendengar nama Tuhan. Di situ kuasa Allah akan bekerja. Ya, bagaimana kuasa bekerja di dalam, maka bagaimana engkau diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, maka Tuhan pasti pakai dengan apa? Tanda-tanda yang ajaib. Petrus, waktu dia berkhotbah penuh dengan Roh Kudus, perkataannya membuat apa? 2.000 orang menerima Yesus sebagai juru selamat. Ini luar biasa, saudara. Kenapa? Karena pencurahan Roh Kudus. Maka tadi saya mau katakan kepada saudara, ada karunia yang akan berikan kepada apa? Kepada saudara dan saya untuk memperlengkapi gereja.
ada saudara yang dipakai untuk penglihatan, ada saudara dipakai dengan kuasa di dalam doa dan sebagainya. Tujuannya bukan untuk kesombongan, memperlengkapi gereja semakin untuk membangun tubuh Kristus. Ya, makanya waktu Petrus berkhotbah, kuasa perkataan itu nyata, sehingga 2.000 orang yang belum mengenal Yesus, ia bertobat terima Yesus sebagai juru selamat. Bahkan diperlengkapi apa lagi buat siapa? Buat Rasul Petrus. Diperlengkapi dengan apa? Kuasa di dalam apa? Bayang. Ya. Waktu Petrus berjalan di siang hari, maka ada mukjizat kepada orang-orang yang sakit. Jadi kuasanya luar biasa pencurahan Roh Kudus, saudara. Ya. Kena bayangannya saja orang sembuh. Coba saudara bayang. Kalau hari-hari ini ada bayangan daripada Petrus kepada orang-orang di mana? Di rumah sakit apa tuh? Rumah sakit apa namanya situ? Apa Kemayoran? Atlet. Coba. Ya, nggak usah ditompangin tangan. Rasul Petrus jalan-jalan aja di lorong-lorong. Ya. Pasang lampu yang ini supaya ada bayang-bayang, maka semua COVID langsung bernyanyi haleluya semua. Ya. Saudara rindu gak dipakai seperti itu, saudara? Ya, Tuhan gak bilang hanya orang pendeta-pendeta dipakai, enggak. Tetapi orang yang menerima lawatan Tuhan, api bertebaran, saudara, di atas kepala kita. Api ini api Roh Kudus, bukan api kompor. Kalau api kompor kena kita, botak kita. Ya, tapi api Roh Kudus terus mengalir kepada kita, maka kuasa itu bekerja. Ya. Saudara bisa diperlengkapi, waktu saudara berdoa, ia siap menjawab. Wah, hari-hari ini apa pergumulan saudara? Saya percaya semua kita nih masih punya pergumulan. Kalau ada yang nggak punya pergumulan, tolong angkat tangan. Pastikan semuanya banyak pergumulan, amin. Bahkan saya sendiri juga banyak pergumulan. Saya juga ketemu dengan banyak orang, pergumulannya ada. Ya, saya tanya sama mereka, punya uang nggak? Punya Pak, punya pergumulan banyak kok, banyak uang banyak pergumulan, ya kan? Banyak saudara, di mana-mana semua banyak pergumulan, makanya orang-orang harus diperlengkapi dengan apa? Kuasa Roh Kudus yang bekerja, ya, yang akan menormalisasikan lagi bangsa ini, kuasa Roh Kudus yang bekerja, ya. Apalagi nanti PSBB akan dicabut Juni, saudara siap. Saudara, dengan apa? Diperlengkapi dengan Roh Kudus. Jangan mentang-mentang PSBB dicabut, nggak pakai masker lagi, cuci tangan lagi, tangan. Ya, jangan bilang begini, Pak, kan saya udah diperlengkapi Roh Kudus. Ya, memang diperlengkapi Roh Kudus, ya, tapi ada aturan juga yang harus kita pakai, saudara. Ya. Orang-orang yang diperlengkapi dengan Roh Kudus itu tidak takut sama namanya apa-apa. Itu, saudara. Justru orang yang ketakutan, maka banyak tekanan-tekanan bahkan sampai sakit. Ya, kalau saya perhatiin itu, saudara ya, saudara tahu nggak? Di Amerika itu ada dikatakan apa? Harus lockdown. Orang harus ada di dalam rumah, saudara. Jadi nggak boleh keluar rumah. Memang nggak boleh keluar rumah di Amerika, saudara. Tapi setelah masa lockdown, mereka teliti kembali, rupa-rupanya yang ada di dalam rumah ada 100 orang yang berdampak positif daripada COVID-19. Aneh. Pemerintah bilang suruh lockdown. Ya lockdown ikutin aturan pemerintah. Tapi justru yang ada di dalam rumah malah kena penyakit yang sama sekali. Aneh kan? Artinya apa, saudara? Dia keluar rumah belanja, dia lupa cuci tangan, dia lupa ini dan sebagainya. Di rumah akhirnya semua. Begitu di di sana ada orang-orang yang di dalam rumah itu berdampak dengan saudara. Makanya saudara, kita nggak bisa seperti itu. Kita percaya dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Kita percaya kalau kita diperlengkapi. Tapi kita juga harus tetap berjaga. Ya, jangan pernah menguji Tuhan. Kalau memang saudara udah diperlengkapi, pakai buat kemuliaan Tuhan, saudara ya.
Makanya saya percaya hari-hari ini bagaimana Petrus, begitu dia berkata pada 200 orang terima Yesus, bahkan dia berjalan bayang-bayangnya dapat menyembuhkan, bahkan sampai Rasul siapa? Paulus itu dipakai dengan apa? Sapu tangan. Begitu sapu tangannya dipakai dengan orang untuk apa? Kesembuhan. Waduh, ya. Tapi jangan sampai sapu tangan itu jadi, ya kan? Sapu tangan Yesus kuasa itu bekerja. Bahkan Musa dengan apa? Tongkat. Bagaimana tongkatnya bisa apa? Di tanah gersang yang tidak ada air bisa keluar mata air yang jernih dan luar biasa. Hari-hari ini saudara dalam pergumulan, hari-hari ini saudara dalam tekanan, dalam tantangan apapun, ingat saudara, masih ada Tuhan yang memperhatikan hidup saudara. Ya, saudara masih dalam keadaan kondisi sehat, itu luar biasa daripada Tuhan berpelihara. Kita masih bisa menikmati makan, berkat, minum, itu masih luar biasa sekali. Ya. Puji Tuhan kalau dikasih lebih sama Tuhan. Ya kan? Makanya makna yang ketiga, mereka diperlengkapi. Saudara akan diperlengkapi dengan Roh Kudus. Ya, lewati tantangan ini dengan apa? Di hari Pentakosta ini saudara yakin dengan iman, saudara bisa lewati semua. Makna yang keempat terakhir saudara, yaitu pelayanan roh. Atau pelayanan roh. Artinya karunia daripada Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita di dalam pekerjaan pelayanan. Ada karunia-karunia Alkitab dengan jelas katakan apa? Para murid tidak sekedar di dalam pelayanan, tapi dengan apa? Dengan kuasa daripada Roh Kudus. Melalui apa? Melalui karunia-karunia di dalam pelayanan. Ya, makanya gereja perlu karunia-karunia. Ada karunia pelayanan, ada karunia menginjil, ada karunia guru, ada karunia apalagi itu. Banyak macam-macam karunia itu yang memperlengkapi gereja menjadi apa? Tubuh Kristus. Tanya dalam diri saudara, karunia apa yang ada dalam diri saudara, dan minta daripada Tuhan karunia. Saudara berdoa minta karunia itu. Kalau saudara sebagai seorang penginjil minta karunia penginjil. Kalau saudara rindukan karunia doa, minta Tuhan saya minta karunia doa. Tapi ada harga yang sesuai. Waktu saudara minta, setiap doa saudara minta, maka dia memberikan apa? Karunia-Nya kepada saudara. Ya, minta apa yang menjadi kerinduan. Jangan jadi jemaat nggak ada karunia, minta karunia saudara ya. Halo, amin. Dengar ya. Jangan pernah kita jadi jemaat nggak ada karunia nggak bayar, ya. Giliran bayar saudara rebutan, ya beli sembako rebutan. Karunia yang gratis nggak mau, jangan ya. Karunia itu memperlengkapi saudara menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, minta sama Tuhan, saudara minta karunia apa? Doa, tiap doa saudara dijawab. Setiap orang yang minta sama saudara untuk berdoa dijawab. Amin. Karunia doa biasanya buat ibu-ibu, ya, bukan bapak-bapak. Tapi ada juga bapak-bapak menjadi pendoa. Sekarang karunia siapapun bisa. Karunia doa, ya. Kalau di GBI Subroto itu karunia doanya dilimpahkan kepada bapak-bapak. Ya, banyak saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu minta karunia doa. Luar biasa. Apa yang saudara rindukan di hari Pentakosta ini? Saya mau minta karunia ini, karunia itu. Minta hari ini kepada Tuhan. Karena janji Tuhan apa? Di hari Pentakosta pelayanan bukan pelayanan biasa. Pelayanan dengan Roh Kudus. Diperlengkapi. Ya. Jadi saya percaya hari ini saudara sudah mulai memahami dan mengerti apa makna dari hari Pentakosta. Ya. Kalau saudara yang jawab di WA grup GBI, ya, itu adalah arti daripada Pentakosta, ya. Hari ke-50 jawabannya benar. Hari pencurahan Roh Kudus setelah kenaikan, setelah kebangkitan, ya itu semuanya jawabnya hampir sama. Ya. Satu ini ikut. Cuma bahasanya rada beda-beda di tatanan bahasa, ya. Tapi saya percaya saudara mengerti maksud daripada Pentakosta itu dicurahkan kepada diri saudara. Ya, tapi jangan lagi salah apa makna daripada Pentakosta. Ya, yang pertama penggenapan janji Allah. Yang kedua, hari-hari terakhir adalah hari yang jahat sudah dimulai.
mereka diperlengkapi itu Pentakosta. Mereka melayani dengan pelayanan Roh Kudus itu Pentakosta. Tuhan memberkati sekarang. Kita berdoa. Buka hati saudara di hari Pentakosta ini. Apa yang saudara rindukan hari ini. Minta karunia daripada Tuhan hari ini. Saudara minta karunia untuk berdoa. Tuhan, saya mau menjadi seorang pendoa. Buat keluarga, buat gereja, buat orang-orang. Minta hari ini kepada Tuhan karunia itu. Tuhan, saya mau menjadi seorang penginjil. Beri karunia penginjil. Saudara ingin memiliki karunia bahasa roh, minta kepada Tuhan. Saudara minta kepada Tuhan bahasa untuk mengartikan segala sesuatu daripada Tuhan. Minta hari ini. Apa yang rindu daripada diri saudara. Kalau saudara ingin melayani, minta karunia pelayanan yang betul-betul. Haleluya, haleluya. Melawat setiap mereka yang ada, Tuhan, yang hari ini duduk di dalam rumah mereka masing-masing, yang ada di dalam ibadah online. Tuhan, kami mau berdoa curahkan Roh Kudus atas setiap mereka, Tuhan, yang hari ini hatinya terbuka, hari ini hatinya mau dilawat dengan Roh Kudus Tuhan di dalam nama Yesus ya Bapa. Curahkan kuasa, curahkan karunia-karunia yang ada atas setiap umat-Mu GBI Sumerata Tuhan. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rindukan, karunia-karunia itu Tuhan perlengkapi penuh dengan Roh-Mu Tuhan. Pakai mereka Tuhan, bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau ada mereka yang membutuhkan karunia doa, pakai dalam nama Yesus, curahkan Roh itu Tuhan. Kalau mereka Tuhan, mereka butuh karunia untuk menjadi guru Tuhan, pakai dengan kuasa untuk mengajar, bahkan juga penginjil penuh dengan karunia Tuhan untuk menginjil. Bahkan Tuhan, sertai mereka dengan karunia-karunia yang ada, bahasa lidah, bahkan juga menjadi gembala dan sebagainya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Engkau akan memperlengkapi mereka dengan kuasa, karena hari-hari ini banyak tantangan-tantangan yang ada, banyak rintangan-rintangan yang ada. Kami butuh Roh Kudus yang bekerja di hari Pentakosta ini untuk memperlengkapi kami ke depan Tuhan, dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau memperlengkapi keluarga ini keluarga. Engkau perlengkapi keluarga Pak Yos. Engkau perlengkapi keluarga daripada Pak Edi. Engkau perlengkapi karunia dari Pak Bayu. Engkau perlengkapi juga Pak Joki, keluarga Ibu Modi, Tuhan bahkan Angki, dalam nama Yesus Tuhan bahkan Geraldi, dalam nama Yesus. Pakai mereka Tuhan, perlengkap daripada Tuhan. Bahkan Engkau terus buka jalan dalam pergumulan hidup mereka hari-hari ini, dan buka jalan di dalam nama Yesus. Kami mau berdoa, Tuhan, jauhkan mereka dari sakit penyakit, bahkan COVID-19. Berkati kehidupan ekonomi mereka. Tumbuhkan ekonomi yang baru Tuhan, dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus, ekonomi yang mantap. Katakan dalam nama Yesus, curahkan ekonomi yang baru atas mereka. Curahkan Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Menjadi doa kami hari ini dalam nama Yesus. Kami mau berdoa bersyafaat Tuhan di dalam nama Yesus. Di hari Pentakosta ini curahkan Roh-Mu atas bangsa ini Tuhan. Atas bangsa ini dicurahkan dalam nama Yesus. Atas pulau-pulau, atas kota-kota, di dalam nama Yesus kami minta kepada-Mu ya Tuhan, curahkan Bapa. Atas setiap kabupaten-kabupaten yang masih ada zona merah bahkan kuning, dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menjamah, curahkan kuasa bekerja sehingga daerah-daerah zona merah ini menjadi hijau, yang kuning menjadi hijau, pulihkan kembali ya Bapak. Bahkan di kabupaten dan kota-kota dimanapun, dalam nama Yesus. Sehingga ekonomi bangsa ini akan dipulihkan Tuhan. Sehingga kami Tuhan semuanya dipulihkan dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Juga berdoa rindukan supaya gereja-gereja-Mu sudah mulai boleh dibuka kembali Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh berbakti lagi Tuhan, untuk kami boleh melayani kembali di rumah-rumah Tuhan, di gereja-gereja-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus, supaya bulan ke depan ini Tuhan buka Bapak, dalam nama Yesus. Supaya gereja terbuka buat setiap mereka yang melayani dan berbakti kepada Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa secara khusus buat keluarga Pak Yosef, istri anak-anak diberkati Tuhan hari ini, dijamah dalam nama Yesus. Berkati rencana-rencana dalam pergumulannya dan buka jalan dalam nama Yesus.
jauhkan sakit penyakit COVID-19. Keluarga Pak Bambang lawat dan berkati Bapak dalam nama Yesus. Sri Ana diberkati Tuhan, kesehatan, kekuatan, ekonomi diberkati. Bahkan jauhkan dari sakit penyakit apapun dalam nama Yesus bukan COVID-19. Apa yang menjadi pergumulanmu aja? Kami berdoa juga buat keluarga Pak Edi, istri, anak-anak semua dilawat Tuhan. Dalam nama Yesus Kau berkati Bapak, berkati. Pergumulan apa pun bukan jalan. Berkati buat kesehatan dan rencana-rencana Tuhan ke depan dalam nama Yesus. Jauhkan dari sakit penyakit bahkan COVID-19. Kami berdoa buat keluarga Pak Bayu lawan dalam nama Yesus. Kau berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan apa menjadi rencana pergumulannya dan jalan. Berkati kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Jauhkan dari sakit penyakit bahkan COVID-19 Tuhan. Kami berdoa juga buat ibu sendiri yang tidak bersama dengan kami lawan dimanapun Tuhan yang ada di Bandung. Berkati Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kesehatan yang kekuatan, pergumulan apapun bukan jalan, jauhkan dari sakit penyakit bahkan semua anak-anak dilawat dengan Tuhan diberkati. Keluarga Ibu Modi dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus, kesehatan dan kekuatan. Buka jalan apa menjadi rencana pergumulannya Bapa dalam nama Yesus. Jauhkan dari sakit penyakit bahkan COVID-19. Kami berdoa juga Tuhan buat Angki di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Buka jalan Tuhan dalam nama Yesus rencana pergumulannya. Terus Tuhan berkati kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Jauhkan dari sakit penyakit bukan COVID-19. Kami berdoa alam nama Yesus. Berkati keluarga Pak Coki, istri anak diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kesehatan dan kekuatan, bukan jalan Tuhan dalam nama Yesus. Apa yang menjadi pergumulannya, kami berdoa jauhkan dari sakit penyakit bahkan COVID-19 di dalam nama Yesus. Paulina Lasma, bahkan keluarga-keluarga yang ada di Yayasan Elena semua dilawat Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan semua orang-orang yang ada panti jompo juga Tuhan dijamah. Tuhan diberikan kesehatan, kekuatan, jauhkan mereka daripada sakit. Ini menjadi doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bungkus kami, keluarga kami diberkati Tuhan. Pergumulan apa baca dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati aku berkalimat dan memperluas gairahku dan kiranya Aku menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, kiranya Tuhan akan memperluas ladang berkat-berkat-Mu atas jemaat-Mu. Tuhan memperluas ladang pelayanan membuat GBI Sumber Ada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih buat hari ini. Dalam ibadah hari Pentakosta kami percaya Allah sudah siapkan curahkan berkat-berkat atas kami. Arahkan hati kita kepada Tuhan, bentangkan kedua tangan kita. Terimalah, bawalah berkat yang berkelimpahan daripada Allah Bapa kita dari surga, dan cinta begitu amat manis kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita, persekutuan kita dengan Roh Kudus yang memimpin hidup kita, yang membawa kita naik dan bukan turun, berhasil dan bukan gagal, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput saleh-salehnya di awan permai. Kita yang berkati oleh Tuhan Yesus, sama-sama kita berkata amin. Tuhan